Bayangin di tengah pesta mewah perayaan HUT RI ke-80, ada bocah kecil yang justru pungut makanan sisa pejabat. Dua anak kecil di goa bikin haru. Warganet setelah terekam memungut makanan sisa dari pejabat dan tamu undangan di lapangan Sultan Hasanuddin. Di saat para pejabat tertawa bebas, Viral, seorang siswi tak tega memakan nasi kotak gratis, sebab teringat ibunya di rumah belum makan. Kalian joget, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara 17-an. Sementara di ruang lain, anggota DPR menikmati tunjangan rumah 50 juta per bulan. Belum tunjangan lain dan gaji bersihnya. Ini tantangan keuangan negara kita yang sebenarnya. Saya nggak bilang beban loh, hoax kan? Bukannya yang hoax itu 19 juta lapangan kerja ya? Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Tunjangan DPR naik, beras 12 juta, bensin 7 juta, rumah 50 juta. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Para DPR ini ketahuan menikah dengan koruptor. Tapi kalau terseret korupsi, sekarang KPK akan dipersulit. Awalnya orang-orang mencari tahu ibu berkerudung merah yang joget-joget karena gajinya naik. Setelah ditelusuri, ibu itu bernama Sada Restuwati yang dulunya seorang guru. Dia lalu menikah dengan Maskur Afandi yang korupsi ternak sapi 49 miliar. Gue di tempat yang jaraknya hanya 2 km dari Istana Negara. Di mana di istana, di hari kemerdekaan, pejabatnya malah asik joget-joget. Seakan lupa bahwa rakyatnya susah nyari kerja. Rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Rakyatnya kian ditindas dan juga dibungkam. Kemerdekaan itu harusnya bukan diperingati. Harusnya bukan dirayakan. Tapi diperjuangkan. Terjadi good parents untuk ABK. Parents perhatikan ini. Ada 5 tanda-tanda kalau parents punya anak genius atau gifted di usia toddler. 1. Anak gifted cepat bicara. Kosakatanya banyak. Bahkan bisa ngobrol seperti anak yang lebih besar. 2. Mereka punya rasa penasaran yang tinggi. Good morning. Good morning. What's your name? Juan. What are you doing, Juan? Wash my hand. Why do you need to wash your hands? Because I want to line up. Oh, you want to line up after this? Why do you need to wash this hand? Because I after pee. Aku yang terluka untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup, sudah sakit yang ku. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mencari sisa makanan di upacara kemerdekaan. Di satu sisi, pejabat negara punya gaji fantastis. Tapi di sisi lain, ada anak-anak Indonesia yang harus mencari sisa makanan untuk bertahan hidup. Ada yang salah? Seorang pejabat bisa bergaji puluhan juta hingga ratusan juta per bulan. Tapi di pelosok negeri, ada anak-anak yang tak tahu kapan bisa makan nasi lagi. Malaysia banyak menjuarai kompetisi sains matematika. Investasi Malaysia di sektor pendidikan yang tinggi. Anak-anak Malaysia punya akses pendidikan berkualitas. Apakah kita bisa belajar dari mereka? Bayangin di tengah pesta mewah perayaan HUT RI ke-80, ada bocah kecil yang justru pungut makanan sisa pejabat. Dua anak kecil di goa bikin haru. Warganet setelah terekam memungut makanan sisa dari pejabat dan tamu undangan di lapangan Sultan Hasanuddin. Di saat para pejabat tertawa bebas, bergembira merayakan kemerdekaan, bocah itu dengan polosnya mengambil kue yang ditinggalkan. Ada yang bilang, "Ambil saja nak, itu masih layak dimakan." Tapi senyum bahagia bocah ini justru jadi tamparan keras. Karena ia bahagia dengan remah-remah, sementara bangsanya berpesta pora. Momen ini bikin banyak orang sadar kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan merata. Rakyat kecil masih berjuang untuk sekadar kenyang, sementara makanan hasil pajak rakyat justru dibuang-buang. Miris ya, kemerdekaan sejati belum benar-benar sampai ke meja rakyat kecil. Kalau menurut kamu, ini sekadar momen biasa atau bukti pahit kalau rakyat belum benar-benar merdeka? Viral, seorang siswi tak tega memakan nasi kotak gratis, sebab teringat ibunya di rumah belum makan. Izin ini nggak makan. Ya. Adiknya. Dan diketahui, dia ke sekolah jalan kaki setengah jaman, sehingga guru dan petugas yang membagikan program makan gratis itu pun langsung terharu. Jalan kaki dan
sekolah kita sengaja karena 3,5 di belakang ini. Ya. Kalian joget, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara 17-an. Sementara di ruang lain, anggota DPR menikmati tunjangan rumah 50 juta per bulan. Belum tunjangan lain dan gaji bersihnya. Ini tantangan keuangan negara kita yang sebenarnya. Saya nggak bilang beban loh, hoax kan? Bukannya yang hoax itu 19 juta lapangan kerja ya? Gaji guru dan dosen kita disebut sebagai tantangan keuangan negara. Dipertanyakan, apakah gaji guru harus ditanggung negara atau bisa disumbang masyarakat? Sementara di waktu yang sama, 300 triliun anggaran pendidikan buat MBG, gaji DPR yang makin tinggi, tunjangan tadi, perjalanan dinas, dan dana aspirasi, efisiensi, total bisa 100 juta lebih per bulan. Ini fakta, kalau ini bukan ironi, kita sedang kehilangan nurani. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan nasib guru, membiarkan anak-anak kelaparan memungut sisa nasi kotak dari acara seremonial? Apakah kita sungguh merdeka dari mentalitas yang menomorsatukan elit, bukan rakyat? Kalau negara serius mau maju, investasikan yang terbaik untuk guru, untuk anak-anak. Bukan sekedar retorika, tapi kebijakan nyata. Karena kalau negara ini mau benar-benar jadi Indonesia maju, pertanyaan kuncinya satu, siapa yang kita muliakan hari ini? Pejabat atau pendidikan? Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Kalau memang tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, kalau memang tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, terus apa tindakan nyata negara? Apa Pak Presiden tindakan nyatanya? Nyatanya pemimpin kita ya sama-sama rebutan jabatan. Tunjangan DPR naik, beras 12 juta, bensin 7 juta, rumah 50 juta. Terima kasih Ibu Menteri Sri Mulyani sudah menaikkan tunjangan untuk wakil rakyat kita, anggota DPR yang terhormat. Karena mereka sudah berjasa mewakili suara rakyat, memperhatikan nasib rakyat. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Wah, selamat datang di kelas matematika. Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih. Per bulan. Artinya, masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kalau dikali 26 hari kerja, ya, bulan sama hari gak boleh dikaliin. Kalau dikaliin 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari itu namanya bukan kos, itu namanya hotel bintang 5 Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes, gak tahu makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok. Gaji kita nggak naik kak, gaji kita nggak naik. Prep. Nih lo lihat nih, rincian gajinya anggota DPR guys. Dari gaji pokok aja gue udah gak setuju harganya segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat ya kan, pengabdian loh. Ini yang gak masuk akal nih, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tau gak sih? Ngapain dikasih tunjangan komunikasi? Ya lah, palingan gosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu? Lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Enjoy lah. Yang lebih membagongkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Ya apaan, kocak. Lu masih ingat gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu? Cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta. Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. Para DPR ini ketahuan menikah dengan koruptor. Tapi kalau terseret korupsi, sekarang KPK akan dipersulit. Awalnya orang-orang mencari tahu ibu berkerudung merah yang joget-joget karena gajinya naik.
Setelah ditelusuri, ibu itu bernama Sada Restuwati yang dulunya seorang guru. Dia lalu menikah dengan Maskur Afandi yang korupsi ternak sapi 49 miliar. Sementara itu, anak Ketua Partai Amanat Nasional Putri Zulhas juga menikah dengan mantan Bupati koruptor Zumi Zola di tahun 2024. Padahal 2022 Bupati itu baru keluar dari penjara setelah korupsi 16,3 miliar. Kok mau ya Pak Zulhas anaknya nikah sama koruptor? Anehnya Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni minta KPK untuk lapor dulu ke ketua partainya jika ingin menangkap kader partai yang korupsi. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Ada yang komen kocak, ini mah kong kali kong. Gue di tempat yang jaraknya hanya 2 km dari Istana Negara. Di mana di istana, di hari kemerdekaan, pejabatnya malah asik joget-joget. Seakan lupa bahwa rakyatnya susah nyari kerja. Rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Rakyatnya kian ditindas dan juga dibungkam. Kemerdekaan itu harusnya bukan diperingati, harusnya bukan dirayakan, tapi diperjuangkan. Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus 45 itu hanyalah jembatan menuju perjuangan sesungguhnya. Melawan diskriminasi, melawan penindasan, melawan kemiskinan yang disengajakan oleh orang-orang yang ingin hanya kaya raya sendiri, hanya ingin berkuasa sendiri. Merdeka. Gimana kita bilang merdeka? Kalau ngomongin anggaran negara aja, pejabatnya malah dinaikin gajinya. Hotel, mobil dinas malah semakin mewah. Jabatan komisaris, kementerian ditambah dan dibagi-bagi. Tapi anggaran untuk guru, anggaran untuk pendidikan justru dipangkas. Tapi justru di saat bersamaan ada 7 juta lebih pengangguran di Indonesia, tertinggi se-ASEAN. Ada 180 juta lebih kemiskinan di Indonesia. Versi data Bank Dunia, masih banyak kekerasan polisi terjadi, salah tangkap terjadi. Gimana kita mau bicara kemerdekaan kalau rakyat sendiri masih ditindas, ditangkap, dibungkam, bahkan meninggal saat menyampaikan aspirasinya? Gimana bicara merdeka kalau katanya sumber daya alam kita yang terbaik di dunia, tapi justru ketika ada penambangan terjadi, rakyatnya malah kena penyakit, rakyatnya malah kemudian dicemari, rakyatnya malah kemudian digusur, yang kaya, oligarki, dan juga mereka orang-orang kaya. Merdeka itu diperjuangkan, bukan hanya diperingati dan juga dirayakan. Teman-teman, jangan lelah mencintai Indonesia, sama dengan jangan lelah untuk bersuara melawan penindasan dan ketidakadilan. Merdeka. Terjadi good parents untuk ABK. Parents perhatikan ini. Ada 5 tanda-tanda kalau parents punya anak genius atau gifted di usia toddler. 1. Anak gifted cepat bicara. Kosakatanya banyak. Bahkan bisa ngobrol seperti anak yang lebih besar. 2. Mereka punya rasa penasaran yang tinggi. Selalu tanya, kenapa gini, kenapa gitu? Dan mereka lebih gampang bosan. Cepat ngerti mainan atau aktivitas, lalu cari tahu hal baru lain. Dan keempat, daya ingatnya luar biasa. Bisa ingat detail kejadian atau hal yang baru aja diajarkan. Dan kelima, mereka cenderung lebih sensitif secara emosional, gampang memahami perasaan orang, bahkan dia bisa ngerti dari perspektif orang lain. Jika ada 5 tanda-tanda ini, parents harus mulai perhatikan ya, apakah anaknya susah bersosialisasi, sering nangis atau marah karena bosan di sekolah, atau bahkan sampai mogok karena merasa pelajaran terlalu gampang buat dia. Terus, apakah anak gifted atau cibinya mulai pendiam dan terlihat stres, atau anaknya mulai terlihat over perfectionist. Kalau udah begitu, artinya parents perlu bawa anak untuk konsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak atau profesional. Dan pastikan sebelum datang, parents sudah catat semua perilaku anak. So parents, gak semua anak pintar itu gifted. Dan gak semua anak gifted itu butuh terapi. Good morning. Good morning. What's your name? Juan. What are you doing, Juan? Wash my hand. Why do you need to wash your hands? Because I want to line up. Oh, you want to line up after this? Why do you need to wash this hand? Because I after pee. Oh, you wash your hand after pee to make it clean. Yes? Say bye-bye. Bye. Hi, Jacqueline. Give me 5. What are you doing now? Drawing. Wow. Or do you have any best friend in the class? Yes. Who are those? Felicia. What is your favorite toy? Barbie. What is Ellen's favorite toy in the class? Capybara. Capybara? What is capybara? Mouse. A mouse? Why do you like capybara? Because so cool. So cool. Do you have the picture of capybara?
I don't have it. What is your favorite toys in the class? Book. Books? You like to read books? What kind of story do you like to read? ABC Monster. Wow, give me 5. Who are your best friend? Bennett Sky. Bennett and Sky. Why do you like to play with them? Because it's boys. Oh, what kind of activity do you like to play with Bennett and Sky? Playtime. Play? What do you mean of playtime? Because I like running. Oh, you like running with them. Good morning, Elle. Good morning. How are you today? I'm fine. Which one do you want to choose? Ha? Give me hug. Oh. Aku yang terluka untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup, sudah sakit yang ku rasa. Kau putuskan pergi, tinggalkan aku demi dirinya. Semoga engkau bahagia dengan dirinya di saat aku yang terluka untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup, sudah sakit yang ku rasa. Kau putuskan pergi, tinggalkan aku demi dirinya. Semoga engkau bahagia dengan dirinya di saat aku yang terluka untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup, sudah sakit yang ku rasa. Kau putuskan pergi, tinggalkan aku demi dirinya. Semoga engkau bahagia dengan dirinya di saat aku yang terluka untuk yang kesekian kalinya. Sudah cukup, sudah sakit yang ku rasa. Kau putuskan pergi, tinggalkan aku demi dirinya. Semoga engkau bahagia dengan dirinya di Korupsi, ketimpangan ekonomi, birokrasi lemah, minimnya anggaran untuk pendidikan dasar dan kesejahteraan rakyat. Negara maju bukan dilihat dari gaji pejabatnya, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya. Maukah kita berubah? Kalau kamu peduli masa depan anak-anak Indonesia, bantu share video ini. Tinggalkan pendapat kamu di komentar. Indonesia harus bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.